Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Valerius Karel Kaduli, kelas B, reguler sore, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial, yaitu Regional Tata Kelola dan Pembuatan Kebijakan di Amerika Selatan. Pemerintahan daerah di Amerika Selatan. Pada tanggal 3 Mei 2008, Presiden dari semua 12 orang Amerika Selatan yang merdeka, negara-negara menandatangani perjanjian konstitutif dari organisasi baru dibuat. UNASUR, Union des Nations Americaines, Persatuan Selatan Bangsa Amerika, dimaksudkan untuk memperkuat dialog politik antar negara anggota, untuk menjamin ruang kesepakatan untuk memperkuat integrasi Amerika Selatan. Di presiden ketiga ini, KTT resmi di ibu kota Brasil. Brasilia yang saat itu menjabat sebagai presiden dari negara-negara Amerika Selatan, setuju untuk membangun Amerika Selatan, identitas dan kewarganegaraan, dan penguatan bersama kebijakan daerah di luar dimensi ekonomi dan politik. Regionalisme lama dan baru masih cenderung memperlakukan negara sebagai kesatuan aktor. Perspektif ini mengabaikan anggapan bahwa pluralisme kepentingan merupakan negara demokratis dan bahwa kepentingan ini juga dapat melampaui batas negara. Pembuatan kebijakan di satu bidang mungkin akan mengejar kepentingan yang berbeda dari yang diupayakan oleh pembuat kebijakan dalam kebijakan lain bidang. Dengan demikian, pengadopsian konsep pemerintahan daerah memungkinkan untuk fokus pada kebijakan proses dalam pengaturan kelembagaan regional. Sebagai alternatif, di area tindakan efektif dan tanggung jawab bersama dari para aktor independen, ini adalah pendekatan analitis yang berharga untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam bidang kebijakan publik yang pada dasarnya adalah kebijakan publik daerah pembuatan. Kebijakan publik di daerah teori integrasi. Studi tentang wilayah bukanlah hal baru. Dalam penelitian akademis modern, faktanya itu adalah sebuah integrasi regional itu sendiri. Amerika Latin khususnya memiliki waktu yang lama, tradisi kerjasama regional, sebelum integrasi pro dimulai pada 1950-an dan memulai mempengaruhi debat ilmiah. Amerika Latin menampilkan berbagai bentuk regional antar pemerintah, kerjasama dan integrasi. Selama apa yang disebut Konferensi Pan-Amerika awal abad ke-20, gagasan kerjasama antara negara bangsa bangkit dan membangun fondasi untuk sistem antar Amerika Tim. Organisasi negara-negara Amerika didirikan pada tahun 1984 adalah penerus KTT Pan-Amerika dan kemudian Pan-Amerika Union. Berasal dari tahun 1889, meskipun demikian tradisi awal dalam integrasional bersama di Amerika, proses integrasi yang relatif padat di Eropa sangat menentukan untuk pengembangan bidang ilmiah studi integrasi regional. Studi tentang integrasi Eropa itu terbosan untuk pengembangan teori integrasi regional. Malamud menjelaskan fenomena ini melalui sistem presidensial negara bagian Amerika Selatan. Presiden bertentangan dengan kepala parlemen pemerintah, tidak bertanggung jawab kepada parlemen mereka, dan karenanya relatif bebas dalam tindakan mereka. Baginya menteri atau sekretaris hanya bertindak sebagai asisten presiden dan mengusulkan bahwa pemerintah presiden adalah konsekuensi sistemik. Namun, pemerintahan presidensial hanya menjelaskan pembuatan kebijakan dengan presiden baik dalam bentuk KTT atau organisasi regional.
itu tidak menjelaskan kerjasama antara kementerian, melihat lebih dekat internasional kerjasama dalam kebijakan publik, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi hubungan yang kompleks antara aktor yang berpartisipasi. Pengurangan politik presidensial bisa tidak menjelaskan proses seperti itu. Sebaliknya, hal itu menimbulkan pertanyaan tentang apakah otonomi eksekutif memfasilitasi kerjasama antara pembuat kebijakan publik. Video dari Regional Integration Theory. Fleksibilitas kelembagaan di mata skema integrasi regional tradisional adalah pelembagaan yang lemah seperti yang disebut sebelumnya. Penilaian ini adalah warisan neofungsional. Neofungsionalisme berusaha menjelaskan regional integrasi dengan pembentukan kelembagaan supranasional. Inti dari fungsionalisme adalah pertanyaan tentang bagaimana regionalisme yang berbeda ini mengarah pada integrasi yang lebih lanjut dan untuk pengembangan struktur organisasi, disebabkan oleh asumsi bahwa teknokrat tertarik pada tugas daripada kekuasaan. Akibatnya, teknik rasionalitas adalah solusi untuk masalah yang disebabkan oleh kekuasaan. Politik fungsionalis percaya bahwa pejabat nasional dapat bertindak sebagai teknis pejabat yang pertama dan terutama menganggap tugas mereka sebagai perwakilan internasional dendam. Diferensiasi ini berkontribusi pada pemahaman pembuatan kebijakan sektoral sebagai pelayan perwakilan real rencana kebijakan publik di tingkat daerah. Administrasi ini, aktor teratif, memainkan peran penting dalam analisis pemerintahan daerah mekanisme. Menurut perkiraan fungsionalis, rasionalis teknis mempertimbangkan solusi masalah. Meskipun demikian, neofungsionalisme mengingatkan kita bahwa ada kepentingan nasional yang relevan. Intergovernmentalitas berpendapat bahwa kepentingan ini menghalangi supranasionalitas dan karena itu menolak integrasi persepsi negara sebagai aktor kesatuan, menjelaskan penelitian yang hilang dari kebijakan daerah, membuat di bidang kebijakan yang berbeda. Dengan tidak memandang nasional yang dibedakan, proses teori bahkan tidak dapat mendeteksi proses yang mungkin berbeda. Regionalis baru sangat luar biasa memperluas perspektif studi integrasi regional dengan memperkenalkan aktor sosial dan konsep normatif untuk studi daerah yang mereka bawa berdiri dari sebagai ruang konsultasi yang dibangun. Pendekatan regionalisme menunjukkan dua dimensi penting untuk pembuatan kebijakan publik. Pertama, mereka menunjukkan keragaman bidang kerjasama dan memungkinkan. Kedua, mereka menekankan relevansi elemen konstruktivis dalam integrasi regional studi. Studi kebijakan dan publik regional pembuatan kebijakan. Di tingkat global, teori terutama berusaha mengejar ketinggalan dengan perkembangan baru dan berusaha menjelaskan kebijakan publik global. Sementara ada diskusi yang sedang berlangsung tentang ada atau tidaknya perubahan struktural di kebijakan global dan pembuatan kebijakan di arena internasional. Kita tidak tahu apapun tentang tingkat daerah. Oleh karena itu, berguna untuk membedakan tingkat analisis dengan mengkonseptualisasikan tingkat regional sebagai meso tingkat. Itu mencakup karakteristik tingkat nasional dan global. Pemerintahan nasional mendelegasikan perwakilan ke organisasi regional dan organisasi internasional. Representasi ini tips memainkan peran penting karena membangun hubungan kepentingan nasional dan pembuatan kebijakan regional. Kondisi yang memungkinkan interaksi mereka adalah kunci untuk memahami pembuatan kebijakan publik regional.
Konsep analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah menjadi dominan pendekatan di tahun-tahun berikutnya, dipengaruhi oleh analisis sistem dan publik manajemen, administrasi. Tujuan dari analisis kebijakan adalah untuk memperkuat proses kebijakan dan memberikan nasihat yang semakin rasional dan analisis kebijakan empiris memuncak pada apa yang sekarang disebut baru manajemen publik. Berbeda dengan studi kebijakan Eropa klasik dan formal, sastra Amerika Latin memasukkan perspektif politik yang penting ke studi tentang administrasi publik. Pembuatan kebijakan tidak hanya menyiratkan struktur ilustratif, tetapi juga melibatkan proses sosial penentuan ruang publik. Ini menyarankan mempertimbangkan cara bagaimana administrasi nasional ilustrasi menanggapi proses sosial yang sedang berlangsung masing-masing publik, karena merupakan dimensi penting untuk pembuatan kebijakan publik di semua tingkatan. Seperti yang telah kita lihat, pembuatan kebijakan publik sangat bergantung pada masing-masing publik. Perbedaan antara kebijakan publik nasional dan global menunjukkan betapa pentingnya mengidentifikasikan dengan jelas ciri-ciri pembuatan kebijakan publik di setiap level. Untuk tujuan ini, dimensi aktor, institusi, struktur, dan ide-ide akan dibahas dan mempertimbangkan yang berharga dari studi kebijakan. Aktor, tingkat aktor sangat berbeda di tingkat nasional dan global. Pembuatan kebijakan publik studi kebijakan tradisional di tingkat nasional menggunakan sekutu fokus pada aktor pemerintah. Di tingkat global, ini agak berbeda, sulit untuk mengidentifikasikan aktor yang relevan, bergantung pada area masalah dan file tingkat pelembagaan. Pelaku berbeda-beda. Konsep komunitas kebijakan ikatan terbukti berguna untuk memperkuat konsep kelompok dari aktor dan kaleng yang berbeda juga diterapkan di tingkat daerah. Komunitas kebijakan mengembangkan non-interaksi formal dan pembuatan kebijakan. Istilah komunitas menunjukkan persepsi umum masalah. Kepentingan. Pemikiran antara pemerintah tradisional mengartikan negara sebagai aktor kesatuan. Jika ini masalah, semua pembuat kebijakan akan mengikuti kepentingan nasional yang sama. Ini mengabaikan bahwa aktor mungkin tidak memiliki kewarganegaraan yang telah dirumuskannya. Minat yang mereka coba maju dalam kerjasama regional. Demikian juga interest tidak selalu dapat diukur dalam katanya dengan keluaran kebijakan. Untuk waktu yang lama kali ini, studi kebijakan didominasi berorientasi keluaran. Kasus UNASUR. Koperasi politik sebutan dalam kebijakan sektoral tersebut yang pada hakikatnya merupakan kebijakan publik adalah karakteristik struktural UNASUR yang tetap ada meskipun presiden melakukannya tidak terlibat secara aktif. Singkatnya, UNASUR merupakan kasus yang ideal untuk menggambarkan studi tentang pembuatan kebijakan publik